Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Ranti Junia Budget. Terima kasih udah mampir ya di channel ini. Nah teman-teman, tak terasa kita udah sampai nih di bulan Agustus untuk di minggu ketiga. Nah sekarang ini aku mau budgeting lagi, tapi sebelum itu aku mau mencoba untuk menghias dulu budget planner aku dengan tema yang aku buat sendiri, karena aku juga sering melihat channel-channel teman-teman yang tentang budgeting. Nah mereka itu membuat budget plannernya dengan cara dihias-hias kayak gini. Nah jadi aku suka gitu melihatnya. Jadi kenapa tidak gitu kan, aku mencoba untuk menggambar atau menghias-hias juga budget planner aku, walaupun di sini aku nggak jago banget buat menggambar ya. Tapi di sini aku mencoba membuat budget planner aku dengan di videoin kayak gini ya, karena kayaknya asik gitu melihat orang membuat budget planner dengan di videoin kayak gini. Nah ini aku temanya ini kayak tanaman-tanaman hias gantung gitu ya, nggak tahu sih idenya ini tiba-tiba pengen ini aja, karena idenya juga aku ada lihat dari melihat channel-channel bullet journal gitu di YouTube, terus juga aku lihat di Pinterest, kemudian lihat juga di Google gitu kan. Nah jadi kepikiran deh idenya kayak gini. Nah langsung aja deh aku eksekusi. Nah ini juga aku tag videonya itu menggambarnya di lantai ya teman-teman, karena meja yang aku pakai biasanya untuk budgeting itu kan karena aku habis pindahan kamar sebelumnya. Jadi mejanya itu setelah pindah posisinya itu jauh dari pencahayaan dan gak bagus kalau misalnya aku videoin di situ karena agak gelap gitu ya. Nah ini jadi terpaksa aku budgetingnya di lantai, dan ini bentar-bentar aku ganti posisi ya teman-teman, karena jujur ini pegel banget pinggang sama tangan aku karena sambil menggambar itu sambil membungkuk ya teman-teman. Jadi ya pokoknya serba ribet deh, tapi aku suka gitu ya. Dan ini pun aku salah beli, ternyata aku beli pewarnanya itu yang whiteboard. Ini nih kayaknya untuk papan tulis putih gitu yang aku beli, karena setelah aku lihat-lihat itu di Shopee, aku kan rencananya mau beli yang kayak brush pen gitu, tapi ternyata di Shopee harganya lumayan mahal, jadi aku belinya yang whiteboard ini aja. Nggak apa-apa, semoga nanti terwujud ya untuk beli brush pennya. Nah ini dia untuk budgetingnya udah selesai. Gimana menurut teman-teman, bagus atau biasa aja? Komen di bawah ya. Nah sekarang kita mulai kembali untuk budgetingnya, karena tadi udah video untuk budget plannernya, dan kali ini kita mulai untuk cash stuffingnya, bagian favorit aku. Sebelum itu aku mau nyapa-nyapa dulu nih buat teman-teman di rumah, apa kabarnya? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah kali ini aku mau budgeting untuk di bulan Agustus untuk di minggu ketiga. Nah ini dia catatannya ya teman-teman, udah aku catat sebelumnya karena catatan aku yang lama itu kan hilang, jadi aku mulai lagi di catatan buku baru. Dan di buku baru ini aku mulai buat budget plannernya itu kayak cara dihias-hias gitu ya, supaya tampilannya lebih menarik aja sih, biar nggak bosan ya teman-teman. Dan ini dia uangnya ya teman-teman untuk minggu ini. Untuk minggu ini aku anggarkan budgetingnya sebesar 768.000 ya teman-teman. Ini dia mulai dari tanggal 18 sampai tanggal 25 bulan 8. Ini dia untuk cash stuffingnya, sinking fundsnya, dan savingsnya. Nah, untuk metode budgeting yang aku pakai, ini metodenya metode per minggu ya teman-teman, bukan per bulan. Karena jujur aku udah mulai lama banget untuk budgeting ini, mulai dari tahun 2020 di bulan September, tapi aku mulai videoin masukin ke YouTube itu tahun 2021. Nah, aku udah mulai dari berbagai macam cara, ada mulai dari per bulan, kemudian akhirnya aku beralih ke per minggu karena kayaknya itu lebih efektif dan lebih efisien bagi aku jujur pribadi dalam mengatur keuangan aku.
Tapi kalau buat teman-teman di rumah mungkin bisa disesuaikan dengan senyaman apa atau seefektif apa sih pengeluaran dan pendapatan teman-teman yang mau teman-teman pakai di rumah. Kalau aku sih jujur efektifnya pakai yang cara seperti ini per minggu. Oke, sekarang lanjut ke cash stuffingnya. Ini aku mau evaluasi dulu pengeluaran dari minggu sebelumnya ya. Untuk pengeluaran minggu sebelumnya ini sisanya juga lumayan banyak ya teman-teman, karena kita beberapa malam itu sering keluar ya teman-teman, kayak nemenin Pak suami gitu belanja, katanya dia mau beli baju, jadi otomatis kalau udah keluar itu kita makannya di luar, dan kalaupun makan di luar itu Pak suami terus yang nanggungnya ya. Alhamdulillah suami aku itu orangnya nggak yang pelit-pelit amat ya atau perhitungan banget, tapi kalau misalnya soal makan atau soal apa dia itu royal banget. Dan ini uangnya aku susun ya teman-teman, ada sisanya dari minggu sebelumnya itu 86.000. Alhamdulillah ya, bisa bantu-bantu juga untuk anggaran atau untuk sinking funds di minggu ini. Nah ini dia aku mulai untuk budgeting uang jajan, lauk pauk dan jaga-jaga itu seperti biasa ya, 200.000 ini udah cukup ya teman-teman, bahkan banyak loh sisanya, karena ya Pak suami dan adik aku itu makannya cuman malam hari aja di rumah, selebihnya mereka makannya di tempat kerja untuk makan siangnya. Tapi kalau untuk pagi sarapan kadang aku buatkan untuk Pak suami, sementara adik aku itu nggak biasa sarapan, jadi dia langsung pergi kerja tanpa sarapan dulu. Nah untuk selanjutnya yaitu untuk paket data di sini ada 10.000, aku tambahkan lagi 10.000 jadi 20.000. Untuk paket data di sini aku pakainya yang Axis yang 5 GB ya teman-teman, dan itu bertahan sampai 15 hari. Jadi harganya itu 20.000 karena di rumah itu aku pakai wifi, dan kadang di tempat kerja juga kalau sinyalnya bagus aku pakai wifi. Jadi kapan aku nggak kena wifi aja aku pakai paket data. Nah untuk bensin di sini juga ada 10.000, mau aku tambahkan lagi 10.000 jadi ada 20.000. Nah 20.000 itu udah termasuk cukup ya teman-teman, karena jarak dari rumah aku untuk ke tempat kerja itu masih dekat, jarak tempuhnya 5 menit, jadi 20.000 itu cukup untuk seminggu. Kemudian untuk uang sampah, nah karena di sini aku bayarnya per bulan itu ditagihnya di akhir-akhir bulan, jadi aku anggarkan untuk uang sampah 15.000. Nah lanjut untuk groceries, nah groceries di sini tiap minggunya aku anggarkan sekarang 50.000 terus ya teman-teman, dan kalaupun ada sisa dari anggaran minggu sebelumnya itu nggak aku ambil, akan aku tetap putarkan, karena kebutuhan groceries kita nggak tahu ya, kadang butuh banyak, kadang butuh sedikit. Untuk groceries uangnya udah ada 235.000 ya teman-teman. Nah teman-teman untuk kebutuhan groceries seperti beras itu aku free ya, karena orang tua aku itu jualan sembako di kampung, jadi orang tua aku itu suka ngirimin beras sama telur sepapan, jadi untuk beras sama telur itu kita nggak menganggarkan. Nah lanjut nih untuk uang gas dan galon. Uang gas galon ini juga aku putarkan ya kalau ada sisa, dan untuk minggu ini aku mau nganggarkan itu 8.000 aja, karena kebanyakan juga yang ngisi galon kadang Pak suami. Nah jadi untuk uang galon semuanya ada 26.000 rupiah. Untuk gas galon di sini juga kadang 20.000-nya setiap udah terkumpul itu nggak aku ambil ya teman-teman, karena ini akan aku standby kan untuk jaga-jaga beli gas gitu, karena kita kan nggak tahu habis gasnya itu kapan, jadi harus ada di gas galon itu kisaran 20.000 lebih, karena 20.000-nya untuk gas dan lebihannya itu untuk beli galon. Nah kemudian untuk uang listrik, karena ini bang aku bayarkan untuk bulan ini dapatnya 50.000, jadi totalnya udah ada 235.000. Ini siap-siap aja kita ambil untuk bayar tagihan listrik di bulan ini. Tapi ini masih jatah aku ya, belum Pak suami dan adik aku, karena di sini uang listrik dan wifi itu kita bagi 3 bayarnya. Kemudian nih untuk uang wifi di sini mau aku tambahkan seperti biasa 35.000 ya teman-teman. Karena uang wifi itu dibayarkan itu sekitar tanggal 20-an, sementara listrik tanggal 14-an. Jadi totalnya 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 32, 34. Untuk uang wifi udah ada terkumpul 134.000. Sebenarnya aku agak keberatan sih ya kalau misalnya pakai wifi di rumah, karena ya cicilannya itu
per bulannya lumayan besar ya teman-teman. Cuman ya mau nggak mau kami harus pakai wifi gitu, karena di rumah itu jaringannya susah banget. Untuk kartu yang lain pun udah kita coba tapi juga nggak mau sinyalnya. Oh ya, ini juga banyak teman-teman yang bertanya, Kak, beli di mana sih untuk dompet mininya? Nah teman-teman, ini aku belinya sama teman aku ya dulu, udah lama banget. Jadi ini kalau mau teman-teman cari itu di Shopee ada banyak, mungkin bisa dicari aja di keterangannya itu dompet kartu atau dompet mini itu banyak di Shopee. Nah lanjut, sekarang kita menuju ke sinking funds, tapi sebelumnya aku mau masukin dulu uang sisa, uang koin aku dari minggu sebelumnya. Ini dia toplesnya, ini toplesnya aku pakai toples bekas kue lebaran ya teman-teman, dan ini sisanya nggak begitu banyak. Rencananya uang koin ini mau aku belikan ke mini gold. Nanti kalau misalnya udah terkumpul penuh kita akan hitung sama-sama dan kita akan belikan ke mini gold. Oke, kita lanjut aja nih untuk sinking funds-nya. Di binder pertama diawali dengan elektronik ya teman-teman. Untuk elektronik di sini aku mau beli atau mau upgrade kulkas aku yang aku punya, yaitu kulkas 1 pintu jadi 2 pintu. Nah ini videonya aku percepat aja ya teman-teman, karena aku nggak mau nanti teman-teman merasa agak boring gitu ya, karena kelamaan gitu aku ngitung duitnya. Nanti deskripsinya bakalan aku cantumkan di videonya untuk berapa sih uang yang aku masukkan dan berapa uang yang udah terkumpul gitu. Gitu juga untuk home decor. Home decor di sini mau aku belikan ke karpet, karena karpet yang aku punya itu karpetnya lah besar ya, kayak karpet orang mau lebaran gitu. Jadi aku mau beli yang kecil aja. Nah goalsnya sendiri untuk karpet itu 300.000 ya, tapi setelah aku cek itu di Shopee harga karpetnya itu 300.000 lebih. Nanti ini akan aku tambahkan uangnya di akhir. Nah untuk kesehatan, kenapa aku tetap menganggarkannya walaupun punya BPJS, karena nggak semua sakit gitu ya bakalan kita bawa ke klinik. Misalnya kayak sakit yang ringan-ringan aja gitu, contohnya kayak flu, atau kita butuh balsem, atau kita butuh obat tetes mata, atau obat kulit yang dioles-oles gitu kan, nggak perlu harus ke klinik atau ke puskesmas dulu untuk mendapatkan obatnya, bisa kita langsung beli ke apoteknya. Jadi itu gunanya untuk dana kesehatan. Oh ya teman-teman, bagaimana nih pendapat teman-teman kalau aku memvideokannya dengan cara seperti ini, dicepatkan terus aku mute-kan suaranya. Kalau misalnya teman-teman suka komen dong, tapi kalau misalnya teman-teman mau aku memvideoinnya kayak yang lama gitu kan, boleh juga di komen ya, supaya aku tahu teman-teman sukanya itu yang kayak gimana. Karena aku takut boring aja, itu lagi caranya kan, nanti takut teman-teman bosan gitu. Jadi aku coba versi baru sambil bercerita atau sharing ke teman-teman di rumah. Nah buat teman-teman atau bunda-bunda di rumah, gimana dong pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja gitu ya. Karena setelah bekerja setengah hari kita habiskan di tempat kerja, itu sampai di rumah kita dihadapkan dengan pekerjaan rumah yang begitu banyak, mulai dari mencuci, menyapu, sampai menyetrika baju. Kadang kita itu suka jenuh ya, atau suka ngeluh gitu ya, pekerjaan rumahnya nggak siap-siap, itu lagi dan kita kerjakan berulang-ulang. Tapi ya mau bagaimana lagi ya teman-teman, yang namanya ibu rumah tangga sekaligus ibu pekerja, ya mau nggak mau itu harus kita kerjakan itu, karena memang itu kewajiban kita ya. Tetapi teman-teman atau bunda-bunda pernah nggak sih merasa kayak gini, misalnya kalau kita udah kecapean nih kerja, habis beresin satu isi rumah, terus tiba-tiba kita melihat muka anak kita senyum terus ketawa, dengan begitu tiba-tiba rasa capek kita itu hilang seketika. Nah pokoknya seperti itu yang aku rasakan semenjak menjadi ibu ya, karena di sini aku masih baru, anak aku pun juga masih kecil. Mungkin itu yang dinamakan, istilahnya orang Minang itu pelarai panek, atau artinya itu penghilang capek. Nah mungkin teman-teman agak bingung ya dengan bahasa yang aku pakai, karena memang aku ini aslinya orang Minang, orang rantauan. Nah teman-teman di rumah ada yang orang Minang nggak? Kalau ada samaan komen dong di kolom komentar ya. Nah kemudian ini aku isi untuk challenge 115 amplop ini lumayan banyak ya teman-teman, karena
ini sisanya pun juga banyak, berhubung challenge 10.000 kan udah aku tuntaskan, jadi sisanya itu lumayan, jadi aku habiskan aja untuk di challenge 115 amplop aja ya. Tahu-tahu nanti cepet tamatnya, jadi bisa barengan nanti kita hitung jumlahnya berapa yang ada di challenge 115 amplop dan berapa di challenge 10.000. Semoga aja bisa terkumpul banyak ya teman-teman. Nah, buat teman-teman di rumah ada yang mulai samaan gak untuk mengumpulkan uangnya dengan cara challenge 100 amplop ini? Karena memang seseru itu ya kita menabungnya dengan cara di challenge pakai amplop kayak gini ya teman-teman. Mungkin ada yang 100 amplop atau 115 amplop. Aku doakan semoga cepat terkumpul ya. Semangat! Dan yang terakhir ini aku punya uang sisa ya teman-teman, 1.000 aja. Nah ini langsung aja kita masukkan ke rollover. Akhirnya selesai juga untuk sinking funds kita di minggu ini. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan sekian dulu ya teman-teman untuk video budgetingnya di minggu ini. Semoga teman-teman suka. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.